Ya, atau bahkan dengan cowoknya yang akan men-trigger hal tersebut sehingga Aran akan semakin leluasa. Bahkan Erlan tidak bawa Purify masalahnya. Wow, bawanya Flicker ya. Oke, dan inilah dia match kedua. Game yang kedua, match point untuk Tim Liquid ID yang akan kembali berhadapan dengan EVOS Holy. Oke. Habis ini baru Tim Liquid Academy ID. Sabar ya, itu masih match 3. Tapi ya agresivitas yang udah kita lihat juga bagaimana poke damage dari Ivan yang harus diterima juga ngebuat akhirnya Revitalize sudah mulai tertrigger. Sementara di area bottom lane Fluffy ini juga bukan cuma sekedar men-trigger dari segi spell ya. Ini Hilda juga nggak akan bisa leluasa buat cut wave. Nggak akan nyaman. Sama es krim batuk. Slam-slamnya nyebelin sih. Tapi ya Hilda still Hilda. Lihat gimana dia langsung regen lagi HP-nya. Dan dari emblem juga kita lihat ada beberapa conclusive yang coba untuk dibawakan dari Widdy, terutama untuk bisa membantu fast clear Yeskiel agar rotasi bisa terjadi. Oke. Dan Erlan ya, tanpa adanya Purify, apakah ini akan menjadi makanan terus-terusan karena Fabian sudah mulai maju. Ivan yang akan menjadi target, terkena Void Crystal lagi. Satu hit terakhir, First Blood diamankan di tangan dari Fabian. Walaupun Widdy pun harus hilang karena ada Make It dari arah belakang dengan Fracture yang dibuka. Pertukaran antara kedua belah roam tapi nggak jadi masalah karena ya sama-sama jungle juga yang mengambil First Blood-nya. Kita lihat sekarang dari damage leaderboard, penyumbang terbesar memang berasal dari Yeskiel ya. Langsung ngasih damage paling besar dengan Void Crystal. Void Blast-nya Fabian terjebak sepertinya. Dan untung masih bisa escape dengan Blade Surge. Tapi di bagian lain lihat ada head to head yang coba dilakukan. Widdy dikejar tapi Fabian down. Di bagian bawah mencoba mencari pertukaran, terkena efek slam 3 member di sana. Krite masih terbalut Pride of Ice. Iya, masih bisa aman juga, bahkan Pride of Ice-nya tidak tertrigger ya dari Krite-nya. Dan take over terhadap Turtle yang membuat dari Fabian pun tadi tidak sempat untuk bisa selamat. Tapi di sisi lain kembali agresivitas dimunculkan. Frigate Glacier telah terpop up, namun Yeskiel masih punya flicker untuk mundur. Masih aman harusnya untuk Liquid ID. Sementara EVOS Holy mereka mulai kembali untuk bermain lebih agresif ya, terutama dengan hadirnya Nolan yang kita tahu sendiri Make It ini sangat-sangat nyaman menggunakan Nolannya. 1 point kill dan 1 assist. Sementara Fabian yang tereliminasi di bawah membuat harusnya tertinggal sedikit di bawah dari Make It. Dan bermain agresif kali ini walaupun memang kayak terlihatnya ya selama 2 menit pertama EVOS Holy yang memegang kendali atas bagaimana mereka bisa ngasih pressure. Tapi masalahnya goldnya juga nggak yang jauh-jauh banget nih. 300 gold yang dipegang sama EVOS Holy. Sementara di arah tengah clear wave masih dilakukan juga, memenangkan rotasi akan menjadi jawaban untuk EVOS Holy. Mereka akan bermain poke damage juga dengan membawa ke arah Aurora. Dan concern dari tim Liquid ID bukan cuma sekedar meladeni di arah tengahnya. Ternyata ada sedikit gangguan dari Widdy yang langsung rotate nih menuju ke arah lane yang dimiliki oleh Erlan. Tapi di arah bottom lane harusnya 1v2 situation, tapi akan di backup dengan adanya Make It. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Terlalu tanky dan Fluffy men-trigger Revitalize ya, jadi nggak mudah juga untuk bisa menumbangkan Fluffy. Aaron Siki yang sudah mulai bermain dual lane membuat dia harusnya jauh lebih unggul dibandingkan dengan Erlan. Kita lihat juga pergerakan dari EVOS Holy ya, mereka selalu bergerak secara bersamaan dan Ivan yang mencoba untuk mendapatkan keberadaan dari Yeskiel. Reward manipulation yang dibuka, tapi terlalu menyakitkan damage dari Make It yang masuk dengan Fracture. Iya, karena mau coba buka reward manipulation memang ada sedikit shield yang didapatkan. Tapi apalah daya, masuk dengan Fracture langsung on point, membuat dari Yeskiel pun harus hilang untuk pertama kalinya. 600 gold yang dipegang oleh EVOS Holy akan menjadi modal mereka kah untuk langsung setup menuju ke arah turtle yang kedua? Karena mereka udah punya modal turtle pertama nih. Yang akan dilipat gandakan kah? Atau akan ada pemaksaan team fight yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID? Karena ngeliat dari Fabian, potensinya di level 3 dia bisa ikut team fight ini masih belum kelihatan. Baru 1 point kill yang bisa dia dapetin. Dan kali ini lihat gimana turtle di-secure oleh Fabian. The Way of Dragon dari VD karena Make It membuat Make It kehilangan momentum. Dikejar Entropy, Aaron Siki menangkap Erlan di atas sana, tapi Widdy down. Dan pertukaran memang ada dengan seorang Ivan dan juga Erlan yang akhirnya berhasil dieliminasi. Aran ini benar-benar fokus banget. Dan Fabian menghindar di waktu yang tepat dari keberadaan Make It. Sebenarnya serba salah sih. Erlan juga tadi udah sempat ngeluarin flicker untuk kabur ya. Karena kalau dia pakai Purify dia nggak bisa lari dari
Nathan. Tapi bisa jadi korban terus-terusan buat Widhi, dan Widhi tugas bagi seorang roamer yang memang dijalankan dengan begitu baik. Dia langsung membuat dari Make It-nya menjauh dari area turtle sehingga tidak ada turtle kedua untuk EVOS Holy. Tim Liquid ID dengan keunggulan yang bisa mereka dapatkan, ini ngeboost banget loh. Berarti ada 1000 lah advantage yang bisa diambil sama tim Liquid ID. Dan Iron Shiki sudah mulai menyadari adanya keberadaan seorang Fluffy juga. HP udah mulai low dan bahkan Power of Fightness. Kali ini Iron Shiki masih punya entropi. Ada backupan yang dilakukan oleh 3 pemain lainnya. Dan bahkan The Way of Dragon dan Remote Manipulation membuat dari Fluffy tidak bisa selamat. Sementara di bottom lane, Favian pun mendapatkan hal yang sama atas ganjaran dari Fluffy. Ya, memang ada penyelamatan yang sangat-sangat luar biasa dari Liquid ID, tapi mereka melupakan Favian yang seorang diri pun bisa dikejar oleh 3 kawanan dari Macan Putih. Dan kali ini pertukaran memang kurang adil karena Favian down untuk kedua kalinya. Masih ada 30 detik sebelum turtle ketiga hadir, tapi Make It seharusnya akan mengejar nih perbedaan level yang ada. Karena kali ini Favian terlihat dari gold yang dia miliki hanya terpaut beberapa gold saja, dan bahkan udah mulai dikejar juga oleh Make It. Yep. Oke, masih cukup tenang kembali dan kembali netral sih harusnya ya apa yang didapatkan sama tim Liquid ID, karena pertukarannya nggak adil tadi. Dan bahkan kali ini Widhi bakal coba untuk masuk dan bahkan terperangkap sudah dengan adanya damage dari Zaman Force, Chrono Dash, dan bahkan Ivan kali ini tertinggal sendirian karena ada interference yang ngebuat dari Ivan pun sedikit kebingungan. Dengan posisi yang benar-benar ini agak serba salah ya. Akhirnya menjadi pertukaran antara kedua belah roamer saja. Ya, masalahnya Favian juga dihalang-halangi oleh Fluffy. Dia nggak bisa kontes di turtle yang ketiga dan turtle yang kedua untuk EVOS Holy. Karena kali ini mereka jauh lebih siap juga nih untuk menahan semua serangan awal dari Liquid ID. Dan jujur aku bisa bilang, dimana Iron Shiki juga sangat-sangat timing yang tepat dia gunakan entropi untuk bisa escape dari banyaknya momen EVOS Holy bisa mendapatkannya loh. Iya, dan bahkan kayak Favian juga ini akhirnya bisa dihentikan lajunya ya sama Krite, sama Ivan juga. Dan akhirnya kita nggak ngeliat potensi dari agresivitas early game yang bisa dipegang sama Suyo. Belum ada inisiasi lanjutan juga yang bisa dilakukan oleh Widhi sembari menunggu follow up damage-nya siap, karena Iron Shiki lebih berfokus dulu untuk menghancurkan turret demi turretnya. Outer lah di arah bottom lane yang menjadi targeting utama dulu. Ya, tapi terlihat di bagian atas sana Erlan kehilangan banyak HP dan berhasil dieliminasi. Make It melarikan diri, tapi sepertinya tershutdown sudah Make It. Favian mencoba untuk melarikan diri, menghindar dan menjauh dari jangkauan Krite, dan duo member hilang dari EVOS Holy. Wah, dan itu ya skill bener-bener ya. Dia flicker, dia buka real-world manipulation yang akhirnya ngebuat dari Make It pun tershutdown. Menjadi 1 poin mahal yang bisa diamankan oleh tim Liquid ID. Dan bahkan di waktu tersebut adalah dilakukannya 1 buah pengambilan objektif menuju ke arah outer, top turret juga menuju ke arah bottom lane. Inner turret akan segera menjadi korban selanjutnya karena Ivan mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga bagaimana adanya inner turret tersebut. Dan bahkan Zaman Force telah dipop up oleh Erlan. Ya, masalahnya kita lihat ada Widhi juga yang membayang-bayangi Iron Shiki ya. Jadi kalau Erlan terlalu maju, ingat dia nggak bawa Purify, dia bisa langsung terkena efek The Way of Dragon dari Widhi. Dan Aran juga sekarang udah mulai membayang-bayangi dan mengintai di area jungle bawah milik EVOS Holy. Pressure di area tengah sepertinya akan dicoba oleh Liquid ID sambil menunggu 15 detik sebelum Lord pertama. Mampukah Widhi mendapatkan momentumnya kembali untuk membuat Make It atau bahkan Erlan ini terkena efek The Way of Dragon? Oke, tapi ya ini tanpa adanya Purify, masalahnya nggak terlalu yang jadi satu masalah buat EVOS Holy nggak sih? Mereka bisa tutupin jalur Widhi untuk bisa nyari inisiasi kan. Jadi susah banget kayak nyari momennya untuk Widhi-nya. Di depannya soalnya tebel-tebel nih. Ada Ivan, ada Fluffy, dan ada Krite yang setidaknya dia bisa ngasih efek stop nih untuk bagaimana Widhi bisa melaju ke lini belakang. Level Quellernya sakit banget, ngebuat dari Ivan harus mundur. Dan bahkan The Way of Dragon itu dia Fluffy yang menjadi korbannya. Grace Pathway telah dibentangkan dengan remote manipulation. Frigate Glacier belum mengenai siapapun, tapi Iron Shiki harus mundur terlebih dahulu karena damage yang disumbangkan oleh Erlan terlalu menyakitkan. Dan Lord sekarang terekspos dan membuat dari tim Liquid ID langsung komit karena ada Iron Shiki juga yang bisa melumat Lord secara cepat. Iya, dan memang targeting dari seorang Widhi adalah ke arah Fluffy loh. Dia tahu bahwa kalau misalnya lagi ngincarin di belakang, takutnya bakal ke cancel untuk The Way of Dragon-nya. So dia udah sadar damage dari Iron Shiki udah gak tertahan lagi dengan Fluffy. Dan Fluffy yang langsung dimakan dengan instan. Kali ini dengan Lord yang mereka pegang, Liquid ID akan menggempur pertahanan dari EVOS Holy di 3 wave yang berbeda. Dari segi gold leaderboard, trade Iron Shiki sangat nyaman, terpaut 2700 di atas dari Erlan. Yap, dan clear masih coba untuk dilakukan ya oleh EVOS Holy. Tapi sakit banget damage dari Iron Shiki. Krite harus kehilangan begitu banyaknya HP juga. 1 interference
dan juga damage per second ya, basic attack dari Iron Shiki yang ngebuat dari Krite ini harus lebih waspada lagi karena lini belakang pun ternyata belum tentu aman. Iya, depan nggak aman, belakang juga nggak aman. Ini akan sangat sulit harusnya untuk EVOS Holy mempertahankan base threat mereka. Lord masih ditahan, slow push coba dimainkan oleh Liquid ID, tapi membuka entropy ke arah bagian depan. Fokusnya untuk mendapatkan objektif saja. 3 pasif dari base threat seperti bisa dihilangkan karena di bagian tengah udah hilang, ternyata di atas diantisipasi oleh Make It. Wah, tapi ini masalahnya juga tim Liquid ID memberikan space untuk Lordnya terus terhambat di bawah ya. Sehingga kali ini Super Wave Minion yang akan jadi PR besar buat EVOS Holy karena bakal jadi penumpukan sih. Dari Road Manipulation telah di pop up, Evil keluar dari belakang tapi Krite kali ini mencoba untuk maju, tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan inisiasi berlebih. Iron Shiki masih bisa mundur, hanya ada Aran saja yang menjadi satu korban yang direnggut oleh EVOS Holy. Cukup berani untuk flicker ke arah depan dari Krite ya, membuat momentum untuk bisa mempertahankan base threat mereka. Slow push yang tadi dimainkan oleh Liquid ID sekarang jadi gagal, nggak ada base threat yang mereka berhasil dapatkan. EVOS Holy masih bisa untuk mempertahankan di Lord yang pertama. Masih ya, tapi ini 3 lane push bakal tetap dipegang sama tim Liquid ID sih bawahnya, dan bahkan Krite menghilang seketika tanpa adanya flicker yang dimiliki. Fluffy terekspos keberadaannya, masih mencoba untuk melarikan diri atas kejaran dari tim Liquid ID. Tapi EVOS Holy hanya menyisakan 4 pemain saja sekarang. Tapi tim Liquid ID mereka nggak mau paksa juga untuk ke arah high groundnya. Mereka akan menunggu lagi momentum karena 50 detik Lord yang enhance akan segera muncul. Tapi Aaron masih penasaran dan juga Widhi membuka reward manipulations. Yes, kill. Entropy ke arah bagian belakang. The Way of Dragon karena yang salah memang Ivan dipukul mundur. Tapi damage dari Iron Shiki sangat menyakitkan. Unstoppable dia kantongi. Satu base turret dihancurkan. Bahkan menuju ke arah 2. Dan kali ini Aaron membuka split-split. Mencari keberadaan dari Makis. Didorong mundur. Nggak mau terkena efek full stack. Dan 3 base turret hancur dari EVOS Holy. Oke, tapi 4 pemain nih yang sisa dari EVOS Holy juga ya. Dan 1 buah Twilight Armor yang dimiliki oleh Widhi sekarang ya. Dia benar-benar banget concern sama damage-damage yang ditumbangkan sama EVOS Holy. Dan memang tim Liquid ID bakal fokus ke arah Lord. Tapi dengan buah tangan yang begitu manis adalah 3 base turret nih yang udah hancur. Ngebuat awal yang tadi sempat dipegang sama EVOS Holy di early game yang mereka miliki, agresivitas yang bisa dikatakan kemenangan kecil, itu tidak berarti apa-apa sekarang. Nggak ada artinya karena semua keadaan udah dipegang oleh Liquid ID. Lord tanpa ada kontes pun mereka dapatkan. Dan nggak ada base turret, ini akan memudahkan Liquid untuk memanage 3 wave yang berbeda. Nggak jadi masalah juga karena lagi-lagi mau main front to back, mereka udah siap dengan Iron Shiki yang dengan 5 poin killnya. Ini udah jadi full item harusnya. Iya, itu dia buka entropy buat cek rumput doang kan. Terus maju ngasih pressure, lumayan nih ya, bikin ketar-ketir karena damage-nya udah tidak main-main karena serba salah. Mau ketemu sama Nathan tuh pakai WON, ya dia magic. Mau pakai Athena juga kadang nggak cukup. Ya kan, bener-bener udah penetration maksimum. Evil Quellernya sakit banget. Oke, membuka entropy, ditangkap di dalam reward manipulations. Ivan down. Dan kali ini lihat gimana Krite yang coba ditarget, mencoba untuk menghilangkan nyawa dari Make It, dan berhasil. Sudah Iron memang dieksekusi, tapi tim Liquid ID yang berhasil memenangkan game kedua 2-0. Kembali kita saksikan. Oke, tim Liquid ID masih terlalu kuat untuk bisa disamakan keadaannya. Membawa poin penuh, membawa juga mereka sekarang ke pool 2-0. 13 menit saja waktu yang dibutuhkan. Dan lihat objektifnya, walaupun EVOS Holy awal-awal mereka dapetin turtle, mereka bisa dapetin poin killnya juga. Tapi tidak berarti apa-apa karena tim Liquid ID mereka tahu timing kapan mereka harus team fight. Mereka tahu kapan juga mendapatkan Iron Shiki yang punya power spike. Dan akhirnya di menit-menit pertengahan baru kelihatan nih tim Liquid ID yang ngegas sampai akhirnya Iron Shiki bisa delivering damage secara maksimum. Bahkan Bang, ada fleeting time buat Iron Shiki, Bang. Itu tadi aku mau bahas tuh. Ini salah build dari Wintercrown. Dia pengen buka entropy terus kali ya. Kali. Boleh. So ya, kalau kita lihat memang dengan full item dari Favian, Hunter Strike, War Axe ini udah lengkap banget sih untuk ngebuat dia lebih sustain lagi. Karena kan Suyo juga akan menambahkan damage reduction ya ketika dia berubah menjadi demon formnya, ketika ada tambahan dari physical damage yang dia miliki. Dan Make It sebenarnya udah cukup sih dengan
ada Blade of Despair aja. Menurut aku satu kombinasi dari Ghost dan juga Fracture bisa untuk menghilangkan nyawa dari Iron ketika dia nggak punya Wind of Nature gitu. Kalau aku kayaknya kalau jadi aku ya, aku sendiri pengalaman pribadi kan kalau di shop itu fitting time tuh di bawah Winter Crown kan. Sering salah beli. Kayaknya nggak mungkin sih kalau Iron. Ya makanya itu kan kalau saya pengalaman pribadi. Tapi ya untuk membawa 2 Radiant Armor dari EVOS Holy juga ya tidak menjawab ya bagaimana damage per second dari Magic yang disumbangkan oleh tim Liquid ID terlalu mengerikan, karena ada true damage juga nih yang bisa terselip dengan satu buah Starlium Sight yang dimiliki oleh Iron Shiki sebagai MVP kita dengan 6 total point kills yang diamankan. Betul-betul tidak perlu cepat tapi tepat kali ini menjadi satu kata kunci untuk tim Liquid ID. 944 gold per menit ini menjadi satu hal yang outstanding banget buat Iron Shiki. Dia free, dia bisa delivering damage secara optimal juga. Dan honorable mentions menuju ke arah Fabian. Ini Fabian memang dari awal kayak gak kelihatan terlalu agresif banget ya dengan penggunaan Suyo yang gak perlu nunggu level 4 buat team fight gitu loh. Tapi ternyata diam-diam dia punya Everclear-nya ngeri bener. Karena dia juga 2 kali terpick off di awal kan. Itu dia yang ngebuat dia gak terlalu terlihat pada saat team fight terjadi antara kedua belah tim. Tapi anyway juga masih sangat-sangat baik untuk Fabian yang berhasil mendapatkan posisi ketika objektif kontes di area Lord ataupun di area Turtle. Dia berhasil untuk berulang kali menyelamatkan teman-teman dari tim Liquid gitu ya. Dan sekarang kita lihat damage dealt yang dihasilkan terpaut 60.000 damage yang kembali dipegang oleh tim Liquid ID. Dan ya lihat banyak damage-nya ini memang dipegang dari awal oleh YSKL, tapi di akhir damage dari Iron udah gak tertahankan lagi. Ya udah gimana ya, Radiant Armor gak cukup sih untuk nahan damage dari Iron Shiki juga. Karena DPS-nya kan sebenarnya memang ada 2, jadi makanya Radiant Armor bakal jadi jawaban, tapi gak ngejawab-jawab amat gitu loh ya. Karena udah terlalu jauh juga gap yang terjadi. Dan bahkan kayak susah banget nih buat nyentuh Iron Shiki yang dia punya escape mechanism sendiri, dia juga punya spell flicker, dia juga di backup terus-terusan. Dan ini dia untuk Iron Shiki dengan ya 3 itemnya awalnya memang basic buat Nathan ya, dengan Feather of Heaven, Starlium, Holy Crystal, tapi fleeting time nih yang terselip buat Iron Shiki. Nanti kalau ada interview kita tanya ya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Sebenarnya boleh ditiru sih, cuman kayaknya kita nggak menganjurkan untuk meniru fleeting time juga sih untuk Nathan ya. Oke, dan kita lihat dari highlights-nya. Dari awal memang EVOS Holy udah mulai membaik dibandingkan dengan game sebelumnya ya. Mereka berhasil untuk memegang kendali juga untuk beberapa kali di objektif yang pertama. Mereka berhasil untuk menguasai turtle-nya. Tapi kembali dengan rotasi yang dilakukan oleh tim Liquid ID, mereka berhasil membuat EVOS Holy tersulitkan untuk bisa keluar dari permainannya EVOS Holy. Kraid di sini bermain dengan sangat agresif, flicker ke bagian depan karena dia sadar masih punya Pride of Ice. Tapi dengan menghilangnya Aran juga nggak mengurungkan niat tim Liquid ID untuk bisa mendapatkan best turret dari EVOS Holy. Mereka masih coba maksa, dan momentum memang didapatkan ketika Lord kedua didapatkan oleh Liquid ID. Targeting terlihat dari EVOS Holy memang ke arah Iron, tapi nggak jadi masalah karena Ironnya hilang. Masih ada yang lain, 4 lainnya bisa untuk melakukan end ke arah base. Alright, dan congratulations untuk tim Liquid ID yang berhasil untuk melaju ke pool 2-0. Dan untuk EVOS Fans jangan khawatir karena EVOS Holy masih akan bisa melanjutkan perjuangannya di pool 1-1. Walaupun dikatakan secara nyawa ini udah hilang 1 lah ya. Hilang 1. Tapi masih aman. Masih ada kesempatan juga untuk tetap berada di Snapdragon Pro Series untuk bahkan merebut nantinya tiket ke Challenge Season.